Kota-kota di Sumatera Barat, Padang dan Bukit Tinggi, Payakumbuh itu berkembang sesuai tuntutan selera konsumen. Mengikuti selera konsumen. Kota tidak membentuk selera, tapi kota mengikuti selera konsumen. Itu yang terjadi. Padang misalnya dengan banyak kafe, itu kan selera konsumen. Saya ini sebagian dari Anda juga rancak adalah buah. Gaya sih namanya, kan begitu. Gaya banyak itu bisa ditampilkan di kafe, otak, kopi, segala dan segala macam. Itu adalah gaya urban perkotaan. Di Indonesia urban perkotaan, gayanya seperti itu dengan kartu kredit, dengan ATM, dengan duduk di kafe dan membahas hal masa depan. Tapi dibahas saja, aplikasi enggak. bahas, tapi enggak aplikasi. Dan aplikasi orang menjual kafe, hanya tambah kayo. Kita cerita. Itu saja. Nah, selera konsumen itu tadi adalah selera kontemporer, ya, selera urban perkotaan. Nah, itu menggerus identitas Keminangkabauan tanpa kita sadari, karena tidak ada yang mensupport identitas itu. Ada sih, tapi di Tebet Patah, di Buki Siangin Tebet Patah memang ada itu kopi kawah, ada lapau. Pola hidup tradisional yang dibungkus dengan gaya modern nyaris tidak ada Kota Padang. Padang itu tidak punya lapangan komunal, tempat orang tua bersantai, tempat keluarga bersantai, apalagi tempat main anak-anak. Sebuah kota yang tidak punya alun-alun itu sebenarnya sama dengan sebuah rumah tidak punya beranda. Memang ada RTH Imam Bonjol, tetapi itu pemakaiannya tidak maksimal. Ada di belakangnya taman, tapi tidak. Nah, ada di depannya halaman, itu separuhnya untuk main anak-anak. Itu bukti tidak ada tempat bagi lapangan besar komunal masyarakat kota, tempat mereka bersosialisasi, saling menjawab. Hai, kemana tadi? Tidak ada itu. Coba tanya orang Padang, ada enggak dia main ke Membonjol? Tempe itu penting, tempe. Pak si Ujang tadi, adanya di sudut itu tadi aja siali. Ini tidak ada. Jadi orang tuh astagfirullah, tidak ada itu di Padang. Yang ada Pesaraya. Harusnya ada sebuah tempat besar, tempat kita bermain, tempat kita saling hai. Akibatnya apa? Hanya pergi ke mall, yang remaja-remaja dan pemuda-pemuda duduk di kafe. Ya, itu tidak bisa juga disalahkan. Selain kita tidak punya alun-alun seperti di Jawa, kita juga tidak punya fasilitas sosial yang memadai. Apa contohnya? Lebih banyak ambulan dari damkar di Padang. Damkar adalah hanya ada di damkar itu. Kalau kebakaran, kangkang kuyak lah kita menunggunya. Tapi ambulan kita banyak, tiap masjid nyaris ada. Partai punya juga. Saya sudah berdaun mulut saya ini mengatakan, belilah oleh pemerintah tiap kelurahan itu damkar kecil, yang becak roda 3 besar itu, yang seperti untuk sampah itu, taruh di kelurahan. Atau mobil L300 dipermak menjadi pemadam kebakaran. Jadi tidak perlu kita menunggu pemegang kebakaran yang besar itu datang dulu, sementara kita menjalang tukang tibo calak-calak kagak biasa, sudah ada orang memadamkan, tapi tidak masuk ke kinci-kinciannya tuh. Coba lihat di Kalimantan, ada itu damkar-damkar perkelurahan, sehingga dia bisa bergerak cepat. Jadi api bisa dipadamkan dengan cepat. Itu satu. Saya juga sudah bilang di Padang, tolong beli bendi 1, bemo 1. Cat ancak-ancak. Bemo sudah hampir habis nih. Saya sudah bilang kepada Pemko Padang dan kepada siapa saja. Tidak juga. Sudahlah, sebentar lagi bemo itu habis lagi. Jadi kalau ada satu bemo seperti lokomotif kereta api di stasiun kereta api Simpang Haru, ditaruhlah di depan balai kota itu bemo 1, bendi 1, ya kan, becak 1. Inilah kami dulu. Itu
Simbol-simbol itu harus ada. Pemerintah Bukit Tinggi juga sudah saya sarankan, buatlah buku saku sebesar HP, lipat-lipat itu. Apa itu jam gadang? Apa itu Ngarai Siano? Apa itu jembatan gantung? Jembatan gantung dari Pasar Ateh ke bawah itu pertama di Indonesia, dibuat oleh Belanda. Kita buatkan sejarahnya. Apa itu Janjang Ampek Puluh? Apa itu Tri Arga? Apa itu Istana Bung Hatta? Apa itu Pasar Ateh? Apa itu Bukit Kandang Kabau? Mana buku saku wisatawannya? Nggak ada. Sekarang di Jam Gadang kan sebalik itu ada Pol PP mengawasi orang pakai masker. Kenapa nggak dibagi nih kisah tentang Jam Gadang ini? Bangun tahun 26 dengan semen Padang itu. Jangan disebut juga dibangun dengan putih telur. Kan begitu. Siapa yang membangun? Siapa tukangnya? Kemudian lubang Jepang seberapa panjang lubangnya di bawah? Apa ada rumah sakit di dalam? Ada asrama? Ada apa? Siapa yang menjelaskan itu? Buku. Mana bukunya? Di mana ditaruh? Apa itu Ngarai Siano yang gambarnya ada di uang rupiah? Jelaskan. Lembah Anai. Apa itu Lembah Anai? Berapa tinggi dari bawah ke atas di puncak Padang Panjang itu? Kan indah kisahnya. Ada foto-fotonya. Mana? Ada dulu dibuat oleh Kepala Dinas Wisata almarhum Cik Lubuk. Panjang begini. Setelah itu saya tidak pernah melihat lagi. Ada. Kalaupun ada, saya yang tidak tahu. Tapi yang buku saku atau apa yang seperti di Hawaii misalnya, apa saja ada kita ambil. Tidak ada. Pariwisata ini erat kaitannya dengan infrastruktur. Infrastruktur jalan misalnya. Jalan jangan bolong-bolong juga. Jembatan. Kalau mau membangun jembatan, diroboh jembatan lama, dibuat jembatan baru. Jangan pakai rusak pula kayak di Kayu Tanam kemarin. Disapu banjir. Ya itu kan bencana alam. Nah kan bisa disiasati sehingga tidak macet. Jalan Malala yang dirintis oleh Gubernur Gamawan Fauzi sekarang sering longsor. Nah kalau panas hari baru bisa lewat sana. Itu kan mestinya jadi pikiran bersama juga. Bapeda kan harus berpikir bagaimana ini mengatasinya begitu. Jalan Malala yang dibuat itu tadi, lampu penerangannya tidak ada. Aduh, alaya do, dicilok nih kawan. Lampu penerangannya kan dari solar, dari matahari. Kabarnya dicuri orang pula, tinggal saja tonggak-tonggaknya. Nah, gimana tuh? Jalan kita ini banyak bolong dan perbaikannya mengikuti sistem anggaran. Jadi kalau bolong dia pada bulan Agustus, kita harus nunggu anggaran dulu. Kalau bolong dia Januari, anggaran belum cair, baru cair April dan baru dikerjakan bulan Mei. Itu kalau normal. Mestinya khusus untuk jalan jangan seperti itu. Kapan berlubang, waktu itu ditumbok. Masa enggak? Karena aturan kan dibuat pemerintah, itu bisa dibuat lagi. Jadi untuk fasilitas umum, mestinya ada diskresi. Bagaimana penggunaan anggaran untuk fasilitas umum, apalagi umumnya padat. Jalan kita ini baru diperbaiki dengan sigap kalau ada TDS. Nah TDS pun sekarang sudah lambok. Lambok pinang TDS ini. Nah jalan kita udahlah. Jalan ke Alan Panjang. Oh, rusaknya minta ampun. Banyak rusaknya. Dibiarkan saja. Ini karena alam. Nah alam lah. Jadi harus sedundun dia dengan promosi wisata dengan jalan yang bagus. Jalan yang bagus itu antara lain juga harus ada tol. Tol kita itu baru 4 km dan saya yakin sampai Cincin dan Tabilo ke disambuang tol tuh 36,6 km itu. Indak lepek serampang padi berulang di balak beraku indak lepek kendak ti kendak wisatawan balaku. Nah kalau indak janjua pariwisata. Kehendak wisatawan itu adalah segala bagus, sopan. Minangkabawi kita ini belum di sana. Kita masih ago ke ago saja. Masak pagi, mata petang, masak petang, mata pagi. Indak menjadi jalahaira. Ini mesti dirombak ini. Yang merombak itu mestilah elit. Dan salah seorang elit yang berada di puncak itu adalah gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD. Bersepakat bersama menghoyak Sumatera Barat. Sedangkan harga diri jatuh aja bisa tegak oleh Pak Harun Zain. Apalagi ini membangun infrastruktur, membuat pariwisata pakai uang. Bisa lah, masa tidak bisa? Yang tak bisa adalah menghangatkan kopi ini sekarang. Sekarang dia sudah dingin. Kopi sudah dingin di cangkir.
Demikian saja kaba orang dengan kaban nan bana tinggal dengan cadia. Nah begitu benar. Lebih tua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati nan riang adalah apa?